Shalom, shalom, saudara yang berada di rumah, selamat sore, shalom. Terpujilah nama Tuhan. Kembali kita dipertemukan dalam ibadah online pada sore hari ini. Kiranya apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita dalam satu minggu ini, kita pantas untuk mengucap syukur kepada Dia. Sebab itu dalam ibadah ini kita akan memujikan dan memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan lagu pujian mengalirlah Roh Kudus. Bagaikan
Yesus. Engkau juru selamat kami. Engkaulah kehidupan kami. Engkau selalu menopang kami di dalam segala kesusahan kami. Engkau selalu memberikan kami kedamaian buat kami semua Tuhan. Yesus, Engkau sangat baik bagi kami. Haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan untuk kami semua. Pada saat ini kami bertemu Tuhan di dalam ibadah online kami Tuhan. Meskipun kami berada di tempat kami, di rumah kami masing-masing, tapi hati kami tetap satu kepada Engkau Yesus. Dan hati kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah kehidupan yang termulia bagi kami Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Engkau penghiburan bagi kami Yesus. Engkaulah jawaban kami di dalam setiap kesesakan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Di dalam namamu Tuhan, tiada yang mustahil bagi semuanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati kami yang berada di sini Tuhan. Yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Kiranya Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah. Kiranya Engkau Tuhan memberkati semua yang terlibat pada pelayanan pagi sore hari ini. Terima kasih Yesus. Terlebih juga yang akan menyampaikan sabda firman-Mu, Bapak Gembala Markus Agus. Kiranya Kau tutup bungkus dengan kuasa darah. Kiranya apa yang disampaikan firman melalui ibadah ini Tuhan tetap mengena di hati kami masing-masing. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah sore hari dalam tangan kuasa-Mu yang kudus, yang mulia. Yang percaya katakan amin. Yes, terpujilah nama Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu semua yang berada di rumah, saudara semua, tetap baik kan? Tuhan sungguh luar biasa bagi kita. Kita akan pujikan, terpujilah nama Tuhan. Yang di rumah bisa tepuk tangan. Yuk. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara
tetap semangat Bapak Ibu? Masih tetap mau memuji dan memuliakan nama Tuhan? Amin. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita, hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat segala kasih, kemurahan dan anugerah-Mu yang terus Kau alirkan dalam hidup kami, sehingga hari ini kami bisa berseru bahwa Engkau Allah yang baik. Hari ini kami bisa memuji nama-Mu, Engkau Allahku yang luar biasa. Terpujilah Engkau Tuhan, segala karya dan rahmat-Mu yang memelihara segala ciptaan-Mu, dan hari ini yang mengizinkan kami untuk beribadah melalui streaming, melalui internet, online. Mari Tuhan, Engkau berkarya juga di sana, karena Engkau Allah yang maha ada, di mana saja Engkau berperkara. Kau berkati semua jemaat-Mu yang ibadah di rumah-rumah, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu dimuliakan, dalam nama-Mu disebut, nama-Mu diagungkan. Engkau berkenan hadir melawat, menjamah.
Engkau mengasihi setiap anak-anak-Mu. Dan kami akan belajarkan firman-Mu, urapi semua jemaat-Mu, dan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kau mampukan, Kau sanggupkan menyampaikan isi hati-Mu yang menjadi pengharapan, kekuatan di dalam kehidupan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu yang diberkati, kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian, kiranya berkat Tuhan selalu ada pada saudara. Ya, kita menikmati segala kebaikan Tuhan dalam hidup ini adalah semuanya adalah datang dari Tuhan yang memiliki kehidupan. Dan kita hari ini juga masih bisa beribadah, semua adalah anugerahnya, semua adalah kebaikan Tuhan. Sehingga kita bisa memuji nama Tuhan, kita muliakan nama Tuhan, walaupun tinggal di rumah memuji nama Tuhan. Sungguh itu hal yang luar biasa. Ya, hal luar biasa. Karena kita lihat di luar di sana banyak orang yang tidak bisa beribadah. Ada yang punya HP tapi gak bisa menggunakannya. Ada yang punya HP tetapi gak ada fasilitasnya. Dan banyak hal. Tapi bersyukur kalau Anda dan saya hari ini masih bisa ibadah walaupun harus dengan laptop atau HP di rumah-rumah. Biarlah segala kemuliaan bagi Tuhan. Dan engkau imanmu yang kuat tambahkan. Engkau imanmu yang kuat tambahkan. Karena ada waktunya engkau akan menambahkan, akan menguatkan iman saudaramu yang dalam kesusahan. Menguatkan imanmu yang dalam imannya lesu. Menguatkan iman saudaramu orang-orang yang tak berdaya. Engkau yang mampu meresponi firman Tuhan, terimalah firman Tuhan seutuhnya. Responi firman Tuhan dan sepenuhnya sehingga engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Ya, ibadah ini kita akan mulai bacaan yang terambil di dalam Mazmur 95. Ya, Mazmur 95 saya akan baca bagi saudara. Mazmur 95 ayat 1 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah atau ilah lain. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut dialah yang menjadikannya dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengarkan suaranya. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dan murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Amin. Puji Tuhan, dikatakan berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang menghidupinya dan melakukannya, sehingga kita selalu menikmati, mengecap segala kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Nas kita akan kita ambil di dalamnya, saudara ya. Ayat yang ke-7 sebagai nas kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Sekali lagi. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan dengan tema gunakan kompasmu. Ya, gunakan kompasmu. Ya, kompas adalah penunjuk jalan. Kompas menuntun pada jalan yang dituju.
Ya, sekarang orang banyak menggunakan GPS. Anda gampang kalau pergi ke Semarang mau mencari bakpao yang enak atau sate yang enak, cukup ditulis bakpao Semarang yang enak. Anda mengetik sana, menulis sana, lalu GPS berjalan menuntun sampai ke tujuannya. Enak sekali. Iya. Kalau Anda mau menikmati bagaimana di Surabaya ada rawon setan namanya. Cukup menulis di dalam HP GPS di sana lalu rawon setan. Perlahan Anda akan dituntun GPS dengan kendaraan itu. Berjumpalah warung yang berjualan rawon setan. Ya, sebetulnya enggak ada setan, tapi katanya konon harganya itu menakutkan. Kekasih Tuhan, saya juga teringat pada waktu saya naik kapal Dobon Solo saat saya misi ke Papua. Saya teringat saat naik kapal Dobon Solo, ya dari Surabaya sampai Bali, sampai kita ke saat itu masih ke Timor Leste, masih kita bisa masuk. Malam sore harinya saya ada di dek, di atas. Pada waktu saya di atas, saya merasa sendirian, seolah-olah merasa kecil sekali di tengah samudera. Tidak tahu arah timur, tidak tahu arah barat, tidak tahu arah selatan. Yang tahu semuanya adalah laut kiri dan kanan dan dikelilingi ikan yang terbang. Ya, sungguh situasi yang saat itu seolah-olah nggak ada titik tujuannya. Namun bersama dengan teman mengatakan dia mempunyai yang namanya kompas. Oh, ini adalah kompas arahnya. Kalau kita mau ke Papua, ke sini arahnya. Kalau mau kembali ke Jawa, oh ini kompasnya. Kalau kita ke Manado, ini arahnya. Luar biasa. Akhirnya dituntun kompas itu. Yang pertama sama teman, yang jelas adalah kapal itu disertai kompas sehingga sampai ke Papua dengan selamat. Sehingga saya pelayanan sampai ke Papua. Kekasih Tuhan, saya mengatakan bahwa dengan kompas mempercepat perjalanannya menuju gak tersesat. Tapi kita akan melihat tadi firman Tuhan di sini ayat yang ke-17 kita. Sebab dialah Allah kita, kitalah umat gembalaannya. Dan kawanan domba tuntunan tangannya. Luar biasa. Pertama menjadi umatnya Allah yang digembalakan, domba yang dituntunnya. Ya, pada hari itu sekiranya kamu mendengarnya. Domba tuntunannya. Yang jelas kalau domba tuntunannya dituntun, tapi yang menjadi satu pemikiran di sini, mau nggak kita dituntun Tuhan? Itu menjadi satu pemikiran. Ya, ya. Kompas itu ada, tetapi kalau kompas nggak kita gunakan, memperlama perjalanan. Kompas yang nggak kita gunakan bisa tersesat. Demikian pula kalau kita melihat satu perikop bacaan ini, saudara, ya satu yang menarik sekali. Di mana menariknya? Disinilah kita melihat bangsa yang dikasih Tuhan, bangsa Israel saat itu, ya dia disebut kepunyaan Allah, tapi nggak merasa kepunyaan Allah. Dituntun Allah, nggak merasa dituntun Allah, maka terjadilah masalah berat. Dia nggak mau lihat tuntunan Tuhan, dia tidak mau dibawa oleh Tuhan, maka yang terjadi kesesatan dan akibatnya Tuhan menjadi marah. Mari kita akan lihat, saya akan baca sekali lagi ya. Ayat yang ke-8, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku. Padahal mereka melihat perbuatanku yang ajaib, pertolongan yang ajaib. Bukankah keluar dari Mesir itu sebuah keajaiban? Saat digenggam kekuatan besar Fir'aun, mana mungkin bisa orang keluar tanpa ditolong Tuhan? Dikejar pasukan yang banyak. Mengerikan. Itu keajaiban bukan? Ajaib. Pada waktu terpepet, dari belakang pasukan Fir'aun siap untuk membantai. Lari ke kanan padang gurun pasti mati. Ke kiri pasti mati. Ke depan ada air laut. Tidak ada solusi. Mati, titik matinya ada di sana. Namun satu hal,
masih ada keajaiban Tuhan. Tuhan pakai pemimpin Musa untuk memukulkan tongkatnya kepada air laut. Maka terbelahlah oleh angin, laut itu akhirnya terbelah dan ada daratan di tengah-tengahnya. Maka bangsa Israel dengan nyaman melewatinya bersama dengan pasukannya, bersama keluarganya, bersama familinya menyeberangi daratan di tengah lautan kiri dan kanan dan berjalan sampai aman. Bukankah itu keajaiban? Setelah keluar dari sana, bangsa Israel belum bekerja. Belum ada pekerjaan. Tuhan bukankah memelihara? Setiap hari diberi mana dan diberi juga daging ikan dari burung. Dan bukankah pada siang hari itu cuaca yang panas sampai ke tulang, Tuhan kirimkan payung, awan namanya, sehingga sejuk sayup terlindungi. Dan bukankah malam hari yang dingin sampai menyentuh ke tulang, menggigil dinginnya, Tuhan kirimkan tiang api. Tiang api yang pertama, terangnya menerangi di dalam aktivitas malam hari. Panasnya menghangatkan dinginnya malam. Panasnya juga sebagai pelindung binatang liar tidak akan memangsanya. Bukankah keajaiban yang dirasakan? Tetapi saudara, kalau kita perhatikan di sini, bangsa ini tetap mulai memberontak kepada Tuhan. Sampai perjalanan di Masa dan Meriba dikatakan, di situ peristiwa yang kompleks sekali. Peristiwa yang sungguh besar yang menghantam, menyakiti hati Tuhan. Di sana orang-orang memusuhi Musa, orang-orang mulai menyalahkan Musa, orang-orang mulai memberontak Tuhan karena gak ada air. Tapi bukankah kalau sebelumnya bangsa Israel lapar, Tuhan kasihkan makan? Ada musuh diselamatkan, nggak ada air. Semestinya dituntun Tuhan, minta air kepada Tuhan, bukan memberontak kepada Tuhan. Ini satu peristiwa luar biasa. Dampak atau akibatnya pemberontakan Masa dan Meriba, apa yang terjadi? Masa dan dampaknya, dia mencobai Tuhan. Ayat 10 dikatakan, 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku mereka suatu bangsa yang sesat hati. Dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Tidak mengenakan panduan dari Tuhan. Tidak mengenakan kompas dari Tuhan. Akibatnya dikatakan mereka tidak sampai tempat perhentian. Kekasih Tuhan, hidup adalah pilihan, tapi pilihan yang benar membawa satu pengharapan. Dalam kehidupan kita di sini adalah kita diperhadapkan dalam satu pergumulan dalam semua kehidupan. Tapi yang paling bahagia adalah orang yang mau dipandu oleh Tuhan. Orang yang menggunakan kompasnya. Orang yang menggunakan kompasnya sehingga akan selamat dengan tujuan tidak terlalu lama. Iya, tidak terlalu lama. Demikian juga dalam kehidupan orang yang hidupnya dipandu Tuhan akan menikmati akan berkat Tuhan lebih cepat, lebih dekat. Tapi kalau memberontak kepada Tuhan makin jauh dari berkat Tuhan. Karena Israel memberontak, berkatnya makin jauh. 40 tahun bukan waktu yang sebentar. Mengapa harus berputar-putar? Berkat yang mestinya cepat dinikmati menjadi jauh. Daerah yang harus dihuni tidak bisa didapatkan, tanah Kanaan. Karena apa? Memberontak kepada Allah.
Karena apa? Tidak mau dituntun oleh Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan bangsa ini bangsa yang sesat hati. Artinya hatinya yang gak mau dituntun oleh kompasnya Tuhan. Oleh panduan Tuhan. Oleh karena itu saudara, dalam hal ini kita ada satu pelajaran yang menarik. Bagaimana supaya kita hidup yang berkemenangan, hidup yang menikmati berkat Tuhan harus menggunakan kompas yang kita gunakan. Ya. Oleh karena itu kita perlu menggunakan kompas. Ya, kompas pemandu yang kita gunakan pertama adalah kita harus menggunakan panduan dari Tuhan adalah Taurat Tuhan. Ya, Taurat Tuhan. Mazmur 37 ayat 31 mengatakan, Taurat Allah ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Ya, Mazmur 37 ayat yang ke-31, Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Luar biasa. Orang yang hatinya ada Taurat Tuhan, orang yang hatinya ada firman Tuhan, hidupnya dituntun oleh Tuhan. Amin. Kalau hati orang gak ada firman Tuhan, kalau hati orang gak ada Taurat Tuhan, kalau hati orang gak ada tuntunan Tuhan, maka akan dituntun dunia atau dituntun setan. Kalau dituntun Tuhan ada masalah, diajak berdoa, berserah kepada Allah, percaya pertolongan Allah, percaya mujizat Allah. Pencobaan tidak melebihi kekuatan. Masalah datang, pertolongan itu ada. Tapi kalau datang, kalau dituntun oleh setan, diajak cepat mencari solusi. Tetapi akhirnya kita disesatkan. Disinilah satu hal yang menjadikan pengharapan orang-orang yang hidup dituntun oleh Taurat Tuhan. Maka Mazmur 119, 105 mengatakan apa? Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Yang sering kita nyanyikan ini mengatakan firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau besertaku. Kekasih Tuhan, pujian ini diilhami dari Mazmur 119 ayat 105 mengatakan firman Tuhan, Taurat Tuhan sanggup menuntun pada jalan yang benar dan menemukan satu kebaikan. Contohnya dalam Taurat Tuhan, dalam berumah tangga diajari, hei istri-istri tunduk kepada apa? Suami. Dan apa? Suami-suami kasihlah istri. Satu relasi kebahagiaan. Jangan dibalik. Suami tunduk pada istri. Istri mengasihi suami. Ada satu keterbalikan. Dengan demikian maka kepala rumah tangga akan berubah. Yang jelas bukan Tuhan mengadakan satu hal pembedaan, tapi satu hal Tuhan mau menyatakan, itulah bagaimana Tuhan mau menyatakan formulasi kebahagiaan dalam keluarga. Hei anak-anak, hormati orang tua, supaya engkau panjang umurmu di mana berada. Orang tua punya pengalaman dengan Tuhan. Orang tua punya pengalaman dalam hidupnya. Mungkin sekolahnya tidak tinggi, tapi pengetahuan dengan Tuhan lebih jauh dipahami. Oleh karena itu belajar dari orang tua. Di sini kita melihat bahwa hidup itu kita harus dituntun oleh Taurat Tuhan, maka kita sampai kepada tujuan. Demikian pula saudara, kita melihat karena bangsa yang sesat tidak mau dipimpin oleh firman Tuhan, lupa pertolongan Tuhan, lupa kebaikan Tuhan, dia menguji, mencobai Tuhan. Akhirnya satu kehidupan yang tidak baik dirasakan, bukan berkat tetapi laknat. Yang kedua, kompas yang kedua yang perlu kita pegang supaya kehidupan kita sampai kepada tujuan, kekekalan hidup, sampai kepada satu kebahagiaan yang Tuhan berikan. Kompas yang kedua adalah Tuhan memakai pemimpin. Ya. Musa adalah pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan
memimpin bangsa Israel, mengarahkan bangsa Israel. Ini loh jalannya untuk ke Kanaan. Ini loh jalannya berkenan kepada Tuhan. Ini loh hal yang kudus, inilah barang yang haram, inilah barang yang halal, inilah kehidupan. Tetapi berjalannya waktu, bangsa yang sesat ini tidak senang dipimpin, tapi memusuhi Musa sehingga sampai Musa berteriak kepada Tuhan. Demikian pula kalau kita lihat peristiwa di Meriba ini, bukankah Musa menjadi satu sasaran untuk akan dilempari batu, dimusuhi? Karena dia mulai nggak senang dengan Musa, nggak mau dipimpin Musa, tersesat hatinya, terjadilah pemberontakan besar, mengakibatkan hidup mereka kehilangan harapan. Harapan terakhir nggak masuk tanah perjanjian. Oh, ngeri sekali. Maka dalam Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, dan dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ya, di rumah kita punya pemimpin orang tua. Ya, belajar untuk dipimpin orang tua, ada ketaatan orang tua. Hari-hari ini Anda dan saya harus taat kepada pemerintah. Itu adalah, pemerintah adalah wakil Allah. Di dalam Roma mengatakan 12, pemerintah adalah wakil Allah bagaimana memiliki kebijakan-kebijakan. Dikasih Tuhan, ya. Di sini kita harus ada ketundukan kepada seorang pemimpin. Di gereja ada pemimpin, hamba Tuhan. Di gereja dibagi-bagi ada pemimpin, ada kelompok sel, ada komisi. Kalau berani belajar menghormati pemimpin yang kecil, akan bisa menghormati pemimpin yang besar. Bahkan dia akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Karena apa yang kau tabur akan kau tuai. Kalau engkau belajar menghormati pemimpin, engkau akan menjadi pemimpin dihormati oleh banyak orang. Tapi kalau engkau mulai banyak memberontak pemimpin, engkau pada waktu engkau memimpin, banyak orang-orang yang akan memberontaknya. Hati-hati. Sehingga disinilah dimulai dari keluarga. Anak belajarlah hormat orang tua. Orang tua tidak ingin disanjung anak. Tentunya orang tua tidak mau disembah anak. Tapi orang tua mengajarkan anak untuk menghormati orang tua. Tuhan perintahkan supaya anak itu masa depan bahagia. Menghormati orang tua bukan ini keputusan keluarga, tapi keputusan firman Tuhan supaya anak-anak tahu sejarah hidupnya, menghargai orang tuanya, maka masa depan sungguh ada.